Video ini aku rekam menggunakan iPhone doang. Jadi seperti ini hasilnya, dan iPhone-nya yang aku gunakan ini adalah iPhone 15, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah penting? Bagaimana, apakah enak menggunakan iPhone konten ataukah mending pakai kamera DSLR atau mirrorless? Nah, ini buat aku yang udah mungkin sekitaran 3 atau 4 tahun pakai kamera juga ya. Jadi nggak cuman pakai iPhone. Oke, gini teman-teman ya. iPhone itu ya cuman hanya sebuah perangkat ponsel ya teman-teman ya. Jadi tugas utamanya bukan untuk merekam sebenarnya. Tugas utamanya sebuah ponsel itu ya untuk telekomunikasi ya. Telepon seluler, guys. Nah, di sini kembali lagi, karena kegunaannya sebagai telepon seluler, pastinya guna utamanya ya buat telepon. Nah, kalau kamera sendiri adalah sebuah device yang diciptakan untuk merekam video. Nah, kalau untuk rekam video pastinya kamera akan menghasilkan hasil yang lebih bagus ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang iPhone bakalan lebih bagus daripada kamera, bisa jadi, itu pun bisa jadi ya. Ataupun iPhone tidak bisa mengalahkan kamera, itu pun juga bisa jadi ya. Karena ada beberapa variabel yang harus kita bahas. Contohnya nih, iPhone punya hardware, punya software, tapi siapa brainware yang menjalankannya gitu ya. Jadi butuh yang namanya apa? Brainware yang menjalankannya. Kalau brainware yang menjalankannya jago dan bisa, pasti lebih bagus ya kan. Begitu juga kamera kalau di tangan brainware yang tepat, dia akan menghasilkan gambar yang lebih bagus. Untuk kali ini aku perekamannya untuk suara aku nggak pakai mikrofon ya, sama sekali nggak pakai mikrofon, cuman mengandalkan mikrofon bawaan atau mikrofon internal dari kamera ini. Oke. Dan untuk pencahayaan juga aku pakai pencahayaan alami. Setelah itu aku juga nggak pakai gimbal ya. Jadi untuk kestabilan perekaman itu bener-bener cuman handheld aja, nggak ada gimbal stabilizer ya. Terus apalagi kira-kira? Jadi itu ya, ini bener-bener dari iPhone aja. Karena apa? Di iPhone ini udah ada namanya electronic image stabilization dan juga optical image stabilization. Jadi udah aman banget untuk kestabilan yang dihasilkan menurutku ya. Dan kalau pakai gimbal pastinya bisa lebih bagus lagi kestabilannya ya kan. Nah, seperti itu kira-kira. Terus untuk perekamannya ini aku menggunakan mode sinematik ya, mode sinematik. Oke, kita balik lagi ke tugas utama iPhone. Nah, iPhone sendiri adalah alat perekaman. Dan apakah pakai iPhone dengan pakai Android beda hasilnya? Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui ya. Android sendiri apakah bisa mengalahkan iPhone? Tentunya bisa juga. Kembali lagi kepada 3 pokok tadi ya. Software, hardware, dan brainware. Ya, kok bisa? Software dan hardware. Hardware-nya dia pakai Android apa dulu, ya kan? Bukan berarti iPhone itu paling bagus, bukan. Ada yang lebih mahal. Contohnya ya, teman-teman pakai Sony Xperia. Sony Xperia harganya berapa sih? Sony Xperia One pas lagi baru muncul itu harganya 40-an juta ya kan ya. Sedangkan iPhone aja harganya kita di harga 20 jutaan aja udah bisa beli iPhone ya kan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus contoh lagi nih ya. Artinya apa? Artinya Android yang dibandingkan itu harus sesuai juga ya. Kalau pakai iPhone yang dibandingkan apa? Android yang flagship ya. Jadi jangan bandingkan iPhone dengan Android yang mid range ataupun entry level ya kan, beda ya, seperti itu. Terus gini bang, kalau aku ngonten misalkan bang pakai Android yang entry level ya, Android yang murah aja, gimana bang? Apakah bisa menghasilkan video yang bagus? Bisa banget ya. Entry level ataupun yang mid range lah ya, mid range yang murah ya kan. Apakah bisa menghasilkan video yang bagus? Tentu saja bisa banget ya. Karena apa? Dulu aku mengawali konten itu, jangankan kamera teman-teman ya, aku nggak ada kamera, dulu pakai HP
Samsung J6 ya. J6 seri J itu adalah Samsung yang seri seri varian murah lah ya pokoknya. Nah itu cuma 1 juta sekian, nggak sampai 2 juta kalau nggak salah waktu itu kita udah bisa buat konten dan lain-lain ya gitu. Tapi dengan ide yang bagus tentunya ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi, jangan hanya software dan hardware, tapi brainware juga harus diperbaiki lah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya di video ini, apakah iPhone jadi device terbaik buat konten? Bisa jadi, ya kan? Apakah kamera bisa jadi device terbaik buat konten? Bisa jadi juga, ya. Terus apakah yang terakhir ya? Apakah Android bisa apakah iPhone tidak bisa mengalahkan apakah Android tidak bisa mengalahkan iPhone? Tentunya bisa ya, bisa jadi juga Android mengalahkan iPhone ya, karena Android yang dibandingkan adalah Android flagship, bukan Android yang mid range atau entry level ya kan ya, seperti itu. Jadi jangan cari perbandingan yang tidak sepadan. Perbandingan itu harus sepadan teman-teman ya. Seperti kamera juga. Misalkan nih iPhone-nya iPhone 15 ya kan, iPhone 15 harganya itu 11 jutaan. Bandingkan dengan yang 11 jutaan juga ya kan. Contohnya iPhone 11 jutaan. iPhone 11 jutaan itu iPhone 15 ya. Terus teman-teman bandingkan dengan Sony ZV-E 10 ya. Sony ZV-E 10 atau Sony ZV-E 10 itu harganya berapa? Itu juga harganya 11 juta ya. 10,5 juta. Nah, tapi masalahnya apa? Kalau teman-teman pakai kamera itu harus membeli lagi peralatan buat editing ya. Peralatan buat editing, misalkan beli komputer lagi, itu butuh harga kisaran 10 juta ya. Jadi 10 sampai 15 juta itu harus membeli alat untuk editingnya. Nah kalau beli iPhone itu nggak perlu lagi, teman-teman cukup beli iPhone aja buat rekam dan buat editing udah beres ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk alat penunjang ya, yang pastinya banyak sekali yang harus dibeli lagi ya, kayak misalkan mikrofon, lighting dan lain-lain ya, pastinya itu dia. Jadi konten itu nggak usah memaksakan dengan alat yang bagus, harus alat yang proper ya baru bisa ngonten. Ngontenlah pakai HP yang seadanya aja. Ya kalau teman-teman masih punya HP entry level ya, HP yang harganya masih murah ya, pakai itu aja. Jadi nggak usah pakai yang harganya mahal, nunggu mahal baru ngonten ya kan ya. Jangan ya. Yang penting apa? Ide. Ya kembali lagi kepada apa? Brainware-nya. Brainware-nya itu harus bisa menjalankan device dengan baik ya. Jangan sampai mindsetnya harus bagus, harus proper gitu, enggak ya. Nanti sedikit demi sedikit akan di-upgrade dan akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya.